Indonesia punya dua pilihan pesawat generasi kelima. Salah satunya bisa dikembangkan di Bandung. Bukan tak mungkin Indonesia bisa segera memiliki pesawat tempur generasi kelima. Indonesia punya dua pilihan strategis untuk memiliki pesawat tercanggih itu, yakni Kaan buatan Turki atau Su-75 buatan Rusia. Bahkan, untuk Kaan, ada kemungkinan kerjasama teknologi untuk sebagian dibangun di Bandung melalui PT Dirgantara Indonesia, PTDI. Tenggang pesawat generasi kelima Su-75 Checkmate, Rusia lewat United Aircraft Corporation menyatakan sudah siap memproduksi secara massal. Pesawat ini memang diproduksi untuk kepentingan ekspor dengan harga terjangkau. Su-75 Checkmate akan dijual dengan harga 30–35 juta dolar AS atau sekitar 475 miliar sampai 555 miliar rupiah. Harga ini jelas sangat terjangkau oleh Indonesia dan sudah mendapatkan pesawat generasi kelima yang berteknologi siluman. Bandingkan dengan harga pesawat tempur generasi kelima F-35 buatan Amerika Serikat yang mencapai 82,5 juta dolar AS. Seperti dilaporkan kantor berita Rusia, TASS, perkembangan produksi Su-75 sudah mencapai tahap akhir. Produksi massal akan segera dilakukan pada 2026 untuk dipasarkan ke berbagai negara. Kepada agen berita Rusia, RIA Novosti, Deputi Direktur UAC Sergei Korotkov mengatakan, kini sudah banyak negara yang tertarik untuk mengakuisisi pesawat Su-75 Checkmate. Di pasaran, Su-75 akan ditawarkan dalam dua varian, yakni kursi tunggal dan ganda. Rusia memiliki dua produksi pesawat generasi kelima, yakni Su-57 dan Su-75 Checkmate. Bedanya, Su-57 memakai dua mesin, sedangkan Su-75 memakai mesin tunggal. Meski begitu, Su-75 Checkmate bisa terbang sejauh 1.865 km dengan ketinggian 54.100 kaki. Su-75 juga bisa membawa 7,4 ton senjata. Secara harga, pesawat Wiluman Su-75 memang menarik dan Indonesia bisa membelinya. Hanya saja, untuk membeli pesawat Rusia, Indonesia perlu mempertimbangkan masak-masak. Sebab, ada ancaman sanksi CAATSA dari Amerika Serikat. Itu pula yang membuat kontrak Indonesia dengan Rusia untuk akuisisi 11 Su-35 sementara ditangguhkan. Sedangkan pilihan kedua untuk memiliki pesawat generasi kelima adalah Kaan buatan Turki. Hanya saja, kemungkinan Kaan akan dijual dengan harga berkisar 100 juta dolar AS. Memang masih lebih murah daripada F-35 buatan AS, namun harga itu sangat mahal buat Indonesia meski tetap bisa membelinya. Bedanya, Indonesia memiliki keuntungan jika memilih Kaan, sebab Indonesia memiliki kerjasama pertahanan yang erat dengan Turki. Bahkan, sangat mungkin Kaan bisa diproduksi sebagian di PTDI, Bandung, sekaligus transfer teknologi. Skema kerjasama seperti ini juga sedang dijajaki antara Turki dan Pakistan. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjalankan skema seperti ini, apalagi sebelumnya sudah melakukan kerjasama pertahanan lebih luas dengan Turki. Bahkan, Kaan akan membuka kantor cabang di Bandung, sebuah isyarat bahwa skema seperti ini bisa dijalankan di masa depan. Dalam postingan di platform X, Turkish Century melaporkan bahwa Turkish Aerospace Industries (TAI) selaku produsen Kaan akan membuka kantor di Bandung, Indonesia. Media Turki itu berspekulasi pembukaan kantor Kaan di Bandung sebagai upaya kerjasama pertahanan dengan Indonesia dan kemungkinan ada skema pengembangan bersama pesawat Kaan di PTDI. Kemitraan program pesawat tempur siluman Kaan kemungkinan akan dilaksanakan di Indonesia, tulis Turkish Century. Spekulasi itu bukan tanpa dasar, karena Indonesia sejak 2023 sudah menunjukkan niatnya untuk mendapatkan jet tempur Kaan. Menteri Pertahanan Indonesia saat itu, Prabowo Subianto, menyebutkan kemungkinan itu. Kita sedang menjajaki kerjasama dengan Turki untuk pengembangan jet tempur generasi kelima. Katanya dalam kanal YouTube Garuda TV, 16 Juni 2023. Tak hanya itu, Prabowo juga mengunjungi Turki pada Agustus 2024 untuk membicarakan kerjasama pertahanan. Kunjungan kerja Menhan Prabowo ke Turki menghasilkan beberapa komitmen kerjasama industri pertahanan, di antaranya Joint Development Jet Tempur Generasi Kelima, kapal perang fregat, dan helikopter. Demikian unggahan Kementerian Pertahanan Indonesia lewat sosmed X 22 Agustus 2024. Kini, Prabowo Subianto adalah Presiden RI yang tentu akan lebih mudah mengeksekusi kerjasama tersebut jika sudah memenuhi syarat. Kaan mungkin memang lebih mahal daripada Su-75. Namun, jika Indonesia memiliki pesawat generasi kelima Kaan, lewat kerjasama pengembangan jelas akan mendapat keuntungan banyak.
Selain menjadi negara ASEAN kedua yang akan memiliki pesawat generasi kelima, setelah Singapura, Indonesia bisa menyerap transfer teknologi jet tempur canggih. Skema kerja sama ini sudah terintis lewat berbagai pembicaraan pejabat kedua negara, bahkan termasuk pembukaan kantor TAI, produsen KAAN, di Bandung. Jika ini terrealisasi, Indonesia akan semakin superior dalam pertahanan udara. Setidaknya itu klaim CEO TAI, Tamel Kotil, seperti dikutip Defense Security Asia, 15 Mei 2024. KAAN lebih baik daripada F-35 karena berbagai faktor, katanya. Turki mengembangkan KAAN sebagai pesawat generasi kelima setelah didepak AS dari proyek F-35 Gegara membeli sistem pertahanan udara Rusia, S-400 Rusia. Kini, KAAN jauh lebih berkembang dan siap menjadi pesaing pesawat generasi kelima yang selama ini hanya dimiliki AS, China dan Rusia.